Assalamualaikum, sahabat beriman. Kita semua tahu betapa hebatnya kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betapa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap hari kita sering berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kenikmatan dunia, seperti rezeki yang banyak, kemewahan hidup, dan banyak lagi. Banyak di antara kita lupa atau tidak tahu akan bahayanya ketika kita memiliki harta dunia yang banyak. Tetapi bukan berarti kita dilarang memilikinya. Sahabat beriman, apabila kita pernah mendengar kisah-kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa para sahabat-sahabat seringkali menyedekahkan semua harta mereka? Ternyata inilah sebabnya. Yuk, kita lihat videonya. Arti istidraj dalam Islam, hati-hati dengan nikmat dunia. Tidak sedikit orang yang lalai dalam ibadah justru diberikan harta yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, kenikmatan dunia itu disebut dengan istidraj. Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki, kebahagiaan, dan kenikmatan dunia lainnya kepada setiap orang yang Dia kehendaki. Kenikmatan tersebut bisa menjadi peringatan akan azab Allah apabila diberikan kepada orang yang sering melalaikan ibadah, dan merasa tenang dalam maksiatnya. Peringatan istidraj termaktub dalam Quran Surah Al-An'am ayat 44. Yang artinya, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Quran Surah Al-An'am, 44. Dalam tafsir Al-Ahzar Jilid 3, istidraj menurut ayat di atas artinya dikeluarkan dari garis lurus kebenaran tanpa disadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlakukan apa yang Dia kehendaki, dibukakan segala pintu, hingga orang tersebut lupa diri. Ibaratnya tidak ingat bahwa sesudah panas pasti ada hujan, sesudah lautan tenang, gelombang pasti datang. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dengan hawa nafsunya hingga tersesat jauh. Lalu, siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang. Dalam ensiklopedia Tasawuf Imam Al-Ghazali, istidraj artinya pembiaran. Yaitu pembiaran karena tidak mau berhenti melakukan hal-hal yang memalukan atau maksiat. Istidraj merupakan peringatan keras dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik Al-Mughis dalam bukunya yang berjudul Demi Masa menjelaskan, istidraj adalah pemberian kesenangan untuk orang-orang yang dimurkai Allah, agar mereka terus-menerus lalai. Hingga pada suatu ketika semua kesenangan itu dicabut oleh Allah, mereka akan termangu dalam penyesalan yang terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Qalam ayat 44. Yang artinya, maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan, dari arah yang tidak mereka ketahui. Quran Surah Al-Qalam, 44. Orang mukmin akan merasa takut dengan istidraj, yakni kenikmatan semu yang sejatinya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesenangan yang mereka peroleh merupakan sesuatu yang layak didapatkan. Biasanya, istidraj diberikan kepada orang-orang yang mati hatinya. Mereka adalah orang yang tidak merasa bersedih atas ketaatan yang ditinggalkan dan tidak menyesal atas kemaksiatan yang terus dilakukan. Cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan istidraj adalah ketakwaan. Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah kemurahan Allah. Begitupun sebaliknya, apabila orang tersebut lalai dalam ibadah bisa jadi itu merupakan istidraj. Dalam sebuah hadits riwayat Imam Ahmad yang berasal dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah bin Amir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau lihat Allah memberikan sebagian keduniaan kepada hambanya, apa saja yang diingininya dengan serba-serbi kemaksiatannya maka pemberian yang demikian adalah istidraj. Hadis riwayat Ahmad. Sebagai muslim, kita harus berhati-hati dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu,
Kita diperintahkan untuk menafkahkan sebagian harta yang kita peroleh kepada orang yang membutuhkan. Semoga apa yang kita dengarkan bisa menjadi ilmu bermanfaat untuk kita. Mari bagikan video ini ke teman-teman dan keluarga, agar mereka juga mendapat ilmu yang bermanfaat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.